percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Jadi Suprit itu program yang kita punya di Cahaya Bagi Negeri itu yang tujuannya untuk memberkati generasi-generasi muda dengan cerita-cerita inspiratif gitu. Whatever you're feeling now at this given moment, at this second, it's not the end of the world. Ya. Wait for it. Pasti everybody has their own timing. And mau nggak mau hidup harus dijalani, right? There's nothing else you can do. Kayak that's life. Kita pengen belajar sesuatu dari artisnya karena kita pengen menginspirasi anak-anak muda kan. Jadi gali lah itu pertanyaan-pertanyaan kayak apa arti Tuhan buat mereka, terus titik terendahnya mereka kayak gimana. Bagaimana kamu membangun hubungan pribadi kamu dengan Tuhan? Aku pastinya berdoa. Jadi berdoa dan baca Alkitab. Karena berdoa itu ibaratnya curhat sama figur ayah gitu kan. Jadi kayak cerita aja, nggak usah terlalu baku, nggak usah terlalu pakai bahasa yang baku atau gimana, yang formal. Kayak cerita biasa aja sih kalau aku ya. Itu bikin lebih tenang. Sama suka dengerin lagu-lagu saat teduh gitu. Korelasinya tuh apa sih antara sosmed dan TV. tayangan TV? Kalau di kasus Superiot ya, sebenarnya sulit banget buat kalau ditanya korelasinya seberapa banyak, bisa gue bilang kayak 20% kurang. Ada faktor hoki, ada faktor tayangan memang harus retensinya pas lagi di bagus-bagusnya. Gini ya, jangankan ke TV, kita promosi di sosial media aja, Instagram, kita mau lempar ke YouTube-nya susahnya setengah mampus. Halo semuanya, bersama saya Renata Tobing. Di sini saya bersama kedua rekan saya. Hai. Halo. Oke, boleh perkenalkan diri kalian? Lebih baik Anda dulu, sesepuh. Ya, saya Mardi, saya sebagai supervisor di digital marketing Cahaya Bagi Negeri. Wow. Dan saya adalah Kezia, saya anak buahnya beliau. Itu kan? Iya kan? Betul. Jadi kalian di sini kan sosmed nih ya? Iya. Ya kan, kalian kan bertugas sebagai pemegang sosial media. Dan kalian ada megang satu sosial media namanya Superiot. Ya kan? Boleh nggak ceritain, jelasin apa itu Superiot? Supaya kita bisa tahu nih apa itu. Kezia mungkin, Aku? boleh jelasin. Oke, jadi Suprit itu program yang kita punya di Cahaya Bagi Negeri itu yang tujuannya untuk memberkati generasi-generasi muda dengan cerita-cerita inspiratif gitu. Nah, kalau Suprit sendiri itu juga tayang di TV, di GTV. channel GTV jam berapa kok? Jam 9.55, sebenarnya jam 10 sih. Cuma biasa kita di sosmed tuh selalu promoin jam 9.55 supaya ngumpulin audiensnya buat kayak standby dulu gitu loh. Oke, emang audiens kalian tuh umurnya berapa sih, range umurnya? Kalau boleh tahu. Untuk sekarang ini kita target sebenarnya di anak-anak SMA ya. Anak-anak SMA berarti harusnya kan 18 di 16 dong. 16-18. Cuman kita juga mau menjangkau yang SMP itu di umur 13 sampai 18 tahun. Berarti keseluruhannya tuh dari 13 sampai 18. Iya, kalau misalnya di sosmed kan ada pembagian ini kan ya, umur. Nah, itu biasanya kita di 13 sampai 18 yang kita incer gitu. Cuman ya pada aktualnya itu malah lebih engage di umur 19 sampai 25. Iya, 25 sih. Iya, 19 sampai Anak-anak 25 malah yang SMA lebih gitu. banyak. Kok jauh ya? Karena apa itu kalian sebagai spesialis sosial media, apakah kalian tahu? Oke, kalau menurut gua dulu kali ya. Kalau misalnya menurut gua kenapa bisa gesernya banyak banget itu karena konten yang kita bikin ini sebenarnya masih kepake sama orang-orang yang sampai umur 25. Karena tayangnya di TV gitu ya. Jadi kebanyakan ini dipercaya kalau undang artis-artis yang punya nama itu malah bisa dapat audiens yang banyak juga kayak gitu. Dan kebetulan kan yang menyukain artis itu nggak cuma umur SMA, SMP kan. Itu kan bahkan hampir semua umur gitu. Cuman emang yang artis-artis yang kita panggil itu artis-artis muda. Yang mana yang tahu itu ya umur-umur milenial. Makanya umur 19 sampai 25 itu masih banyak banget. Emang isi konten dari Superiot itu kayak gimana?
Oke, jadi kalau misalkan tadi kan Casey udah jelasin ya kalau misalkan di Super Youth itu tujuannya adalah kita mau menginspirasi anak-anak muda, remaja-remaja di Indonesia kayak gitulah. Menginspirasi dalam artian kayak mereka yang insecure atau misalkan self esteemnya rendah itu jadi targetnya kita, dan kita mau menginspirasi mereka supaya mereka kayak punya, oh ya ini gue loh, gue tuh berharga, gue tuh sama lah sama orang lain, dan gue tuh pokoknya value gue tuh sama dengan yang lainnya. Nah, dengan adanya artis itu juga jadi role model untuk mereka. Dan balik lagi ke pertanyaannya, tadi kontennya tuh seperti apa sih? Kita tuh biasanya main-main sama artisnya, itu sebutannya UNS, Ujian Nasional Super Youth. Oke. Iya. So fun. Dan itu adalah spin-off-nya dari acara yang lebih terkenal dari UNS gitu ya. Kalau kalian tahu. UNBW. Sebut merek. Ya. Cuma memang kan konsepnya ATM ya, kalau kita di ATM. mana-mana konten kreator ATM. Nah, terus selain main UNS itu, kita juga ada gali cerita dari artisnya. Itu kan kita pengen belajar sesuatu dari artisnya karena kita pengen menginspirasi anak-anak muda kan. Jadi gali lah itu pertanyaan-pertanyaan kayak apa arti Tuhan buat mereka, terus titik terendahnya mereka kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Karena kan anak muda juga pasti ada yang ngerasain titik terendah juga kan. Iya dong, pasti dong. Termasuk kamu juga kan? Saya juga. Ya. Mungkin mau nambahin ya, kenapa bisa bergeser audiensnya ke yang lebih dewasa. Maksudnya target kita kan lebih muda gitu kan, cuman kok bisa lebih dewasa lagi. Aku rasa juga mungkin artis yang diundang tuh juga range umurnya juga nggak yang segitu-segitu gitu loh, bukan yang idola cilik gitu. Jadi kayak Idol, INTM, dan ya pokoknya yang umurnya juga lebih di atas gitu ya. Dan kalau kedengarannya tuh problem-problem mereka tuh juga lebih dewasa gitu loh. Jadi sepertinya sih agak bergeser. Kalau masalah SMP kan misalkan tentang cinta, pelajaran gitu kan, orang gitu tua. Tapi problem yang dimiliki sama si narasumber itu lebih berat. Gitu. Makanya masuknya tuh sama yang lebih dewasa. Lebih relate sama yang tua ya. Sehubungan dengan target nih kan anak-anak muda. Apakah Super Youth itu dia udah banyak diketahui sama anak-anak muda? Kalau misalnya ditanya udah menjangkau, udah dikenal atau belum, gue sih belum bisa ngomong yang kayak pastinya gitu ya. Cuman dari apa yang gue kerjakan di Super Youth ini, kayaknya sih masih belum terlalu terkenal gitu. Karena balik lagi ya, Super Youth itu kan ngundang artis-artis, dan kita tuh dapat audiensnya itu karena fans-fansnya artis itu gitu loh. Jadi kita promosi nih, oh nanti ada Anggi Marito. Oh yaudah, fans-fans Angginatics ya nanti bakal tahu nih ada di Global TV nanti jam 10. Akhirnya mereka standby di TV dari jam 10 sampai jam 10.30 kayak gitu. Dan kalau misalkan setelah mereka nonton, ya udah mereka nontonnya karena terhibur by Anggi Maritonya, bukan karena Super Youth-nya. Jadi balik lagi kalau tanya sih, kayak menurut gua belum banget. Berarti kebanyakan penontonnya itu karena fans dari tamu undangannya dong. Betul. Makanya juga kalau misalkan kita lihat dan bandingin sama konten kreator lain gitu ya, kita views-nya itu tidak konsisten. Karena ketika misalkan nih dia lagi naik dan momentumnya misalkan contoh siapa ya? Anggi Marito lah ya, kita ambil contoh. Dia kan lagi ada lagu baru kan yang tak segampang itu. Taksi. Iya. Jadi kita ambil contoh Anggi Marito gitu kan. Dia kan lagi ada album baru, lagu baru, dan itu meledak banget. Waktu kita undang Anggi Marito ke Super Youth, ya udah cuman di momen itu doang aja Super Youth akan dapetin views. Setelah itu kalau misalkan kita nggak bisa ngimbangin dengan artis-artis yang lebih bagus, ya otomatis akan drop. Gitu. Akan drop. Terus gimana caranya kalian nih mengenalkan konten Super Youth ini? Boleh dijawab kamu? Biasa yang ngomong ya, bentar ya. Bagi-bagi lah, Kak Mardi. Kan kita kan itu kan emang utama kita kan di TV ya, Ko dan Ren. Tapi kita juga mau mengenalkan Super Youth itu melalui media yang sangat dekat nih sama anak-anak muda, yaitu adalah sosmed. Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok gitu. Terus YouTube, jangan lupa. YouTube tuh juga kayak nomor 2-nya TV gitu loh. Jadi tujuan dari
Instagram, TikTok, dan Facebook itu tujuannya adalah satu ke YouTube gitu. Supaya kan karena TikTok, Instagram itu kan deket banget ya sama kita. Dan pasti akan lebih efisien untuk kena nih sama anak-anak muda. Karena kebanyakan kalau TV itu kan penggunanya kan engkong-engkong, om-om gitu kan. Iya, iya nggak? Iya. Saya juga jarang nonton TV nih, jarang. Saya mainnya Instagram atau TikTok gitu. Itu sih, jadi kita menggunakan media sosial dengan baik untuk mengenalkan acara ini sama anak-anak muda. Tapi menambahin sedikit ya. Jadi kan tadi Kezia bilang kalau yang masih nonton itu kongkong yang orang tua lah ya, orang tua gitu. Cuman sebenarnya nggak 100% betul gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan kita lihat ya dari data Global TV. Ini kan ngomongin Super Youth di TV dulu ya. Sebelum jam 10 itu, kalau misalkan kita lihat di jadwal Global TV, filmnya itu adalah SpongeBob SquarePants. Iya, serius loh, SpongeBob SquarePants. Dan itu kayak entah gimana, pokoknya ya kita sendiri lah ya kalau misalkan lagi nonton di TV gitu, tiba-tiba ada SpongeBob pasti kan kayak hipnotis dan ikutin nonton terus gitu juga. ya. Nah, sampai selesai bahkan. Nah, itu kondisinya menguntungkan si Super Youth dan yang pasti yang nonton SpongeBob bukan cuma engkong-engkong kan. Iya, pasti ada anak-anak bahkan hampir kalau bisa dibilang semua umur. Nah, makanya dari views itu dari abis nonton SpongeBob, mereka kan pasti ada yang masih stay di Global TV ya. Dan itu akhirnya nanti bakal jadi viewersnya Super Youth. Cuman Kebawa nanti, gitu ya. cuman balik lagi ke kekuatan retensi si Super Youth itu sendiri. Youth-nya sendiri. Bentar nih, kok retensi itu apa? Tahu barangkali ada yang nggak ngerti. Oh, iya. Apa tuh? Oke. Jadi kalau retensi itu ngejelasin sedikit ya. Kan misalnya nih tayangan kita 30 menit gitu ya. 30 menit seberapa hebat tayangan kita supaya bisa menahan penonton itu untuk stay di 30 menit gitu. Karena kalau kita lihat di grafiknya TV, apalagi di jam-jamnya prime ya, jam 10 kan maksudnya orang lagi aktif-aktif yang nonton gitu ya. Kadang ada yang pindah channel, ada yang matiin, ada yang dipanggil emaknya nyapu gitu kan. Jadi akhirnya otomatis matiin TV atau mungkin dipakai bapaknya buat nonton berita gitu kan. Jadi retensi itu yang akhirnya bikin naik turun jumlah viewers. Nah, kalau misalkan ditanya, berarti cara ngejumlahinnya gimana? Kita ngambil biasanya rata-rata. Dari awal masuk sampai nanti di akhir itu bakal di rata-rata ketemulah penontonnya si Super Youth itu. Gitu. Itu satuan TV sih gitu sih. Oke, berarti tadi kan dibilang kalau Super Youth ini ada sosial media. Apa aja? Instagram, TikTok, Facebook. Facebook, dan YouTube. gitu. Kalian tahu nggak followers atau subscriber dari masing-masing platform Audiensnya. audiensnya? Followers. Dari TikTok dulu deh, berapa? TikTok dulu ya, karena aku kebetulan Queen of TikTok ya. tidak sih, tidak queen juga. Saya menghandle TikTok gitu. Kebanyakan itu range-nya di 18 sampai 20. 20 sampai 25. Nomor 2 itu berapa sih? Kok lupa yang nomor 2? Kan ada yang pertama kan 18 sampai Pertanyaannya Apa bukannya sih? jumlah Apa sih? followers. Followers. ya ampun, jumlah follower. Gue pikir masih ngebahas umur nih. Sorry ya. Kamu kenyang ya? Jumlah followers. Makan ayam kenyang. Sorry, Jumlah followers. Berapa? 200.000 sih kebetulan. Wow. 200.000. Bentar lagi Dalam belum nyampe berapa dong. tahun? Berapa tahun sih kok? Setahun. Setahun? Masa serius setahun? Serius, Aku baru setahun. tahu setahun. Wow. Emang kamu megang Super Youth-nya berapa lama? Aku kan masuk tahun kemarin. Setahun. Setahun ya? Berarti Hampir setahun. Jadi Iya sih. sebelum Kezia masuk itu udah sempat kita mainin dulu. Cuman mainnya tuh masih kayak kadang-kadang dapet, kadang enggak. Jadi kita masih belum tahu Jadi formulanya. belum tahu itu ya, Dan followersnya SEO-an ya. pertumbuhannya juga sedikit. sedikit lambat. Cuman setelah kita tahu formulanya selama setahun itu dia akhirnya naik terus sampai sekarang di 180 ribu. Admin TikToknya. Wow. Kalau Instagram berapa? Kamar? Kalau Instagram ini agak disayangin sih. Jadi kita sempat bikin akun baru dan sekarang ini udah 25.000 followersnya. Kenapa dia? Jadi sebelumnya tuh kita followers sudah di 100 ribuan lebih dan itu sempat terjadi error gitulah sama Instagramnya, sama admin yang lama gitu. Jadi waktu itu sempat Waduh, labrak. jadi waktu itu sempat dibenahin tapi akhirnya nggak ketolong. Akhirnya akunnya di suspend dan hilang gitu aja. Jadi Akhirnya bikin kita akun pilih untuk bikin baru. Berapa tadi? 25.000. 25.000. Jauh ya? Itu Turunnya. iya kan dari nol lagi kan, dari nol lagi. Cuman pertumbuhannya cukup cepet sih. Jadi setelah kita stay lama di bawah 5.000, setelah kita dapat momentumnya,
Akhirnya dia naik terus-terusan ngegulung sampai 25.000. Oh, Itu di Instagram. puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalian nggak mau nanya? Kalau Facebook? Ya, oke, kita nanya ya. By the way, aku ini adalah admin Facebooknya Super Youth juga nih. Oke, jadi kalau di Facebook tahu nggak kalian berapa? Nanya lagi. Kalau Kira-kira. gue sih tahu sih. Gue sih Jangan. tahu. Kan dia kan Jujur nggak tahu. nggak tahu. Lupa. 220 nggak ya? Enggak. Enggak. Lebih. Jadi kalau di Facebook itu dia followersnya 160.000. Terus di masing-masing platform kalian itu tuh apa aja sih yang diposting? Kan maksudnya kan satu Instagram, satu TikTok, satu Facebook gitu. Ada gak perbedaannya? Apa kalian satu konten dipotong bareng-bareng, disebarin bareng-bareng gitu atau gimana? Oke, mau gue perlu yang jawab? Yo, sweet. Sweet yuk. Ya oke, gue. Oke. Dia menang. Oke, jadi kalau misalkan jenis-jenis kontennya itu kan namanya digital marketing ya kita ya. Jadi anggaplah video-video itu adalah produknya kita, gitu. Oke. Terus cara kita jualannya melalui views, ya udah, ya kan? Iya. Kita setuju ya tentang hal itu. Nah, berarti konten-konten apa sih yang kita post di sosial media? Kalau misalnya di Instagram itu yang pertama pasti promo ke TV. Jadi kita setiap minggu tuh bikin grafis untuk promosi ke TV dengan nampilin si artisnya yang dibikin lebih gede gitu di dalam grafisnya. Ya itu tadi alasannya karena kan kita mau dapetin fan-nya dia kan untuk tahu oh ternyata ada si Anggi Marito nih muncul di Super Youth besok jam 10. Jangan lupa nonton ya. Kayak baru-baru ini Novia. Itu fansnya gila banget Novia. Rame banget ya. Novisius iya. Jadi di Instagram gue pakai momentum itu untuk dapetin reach yang gue perlu, gitu. Invite collaboration juga. Jadi kalau misalnya ada promosi TV itu, gue invite collaboration sama ketua fanbase-nya, gitu. Terus selain promo grafis juga dibikin reels. Reelsnya itu artiannya highlight dari tayangan yang panjang. Jadi kan ada tayangan 30 menit tuh. Biasa kalau di YouTube kan memang dipotong-potong supaya kita dapat retensinya lebih bagus lah, lebih enak gitu. Nah kalau misalkan di Instagram itu biasa kita masukin highlight-highlightnya yang nantinya kita di ending itu potong supaya bikin penasaran dan bikin orang yang terhibur sama highlightnya itu jadi pengen nonton ke fullnya di YouTube. Kalau di TikTok sendiri itu aku ngupload pasti video ya kalau TikTok itu. Jadi Iya. aku tuh paling sering itu nge-cut momen yang memberkati nih. Kayak misalnya waktu narasumbernya itu sharing tentang kesusahannya di kehidupannya, terus gimana cara dia problem solvingnya dia gimana, terus pelajaran apa yang dia dapat dari masalah itu. Terus biasanya kalau penyanyi ada cover lagu biasanya kan. Jadi aku gitu sih ngedirectnya tuh sama kayak Komari tadi, kasih CTA, kasih CTA-nya tuh klik link di bio, karena di bio TikTok itu ada link yang bakal nyambungin ke YouTube-nya Super Youth itu. Jadi setelah nonton kisah ini mau tahu kelanjutannya silakan klik link di bio gitu. Kalau Facebook sama sih ya, karena kan memang kita kan Produknya sama ya? sama satu gitu kan. Instagram dan TikTok itu kan kalian bakal membuat video Yang portrait. landscape itu menjadi portrait, ya kan? Kalau aku nggak, aku biarin aja itu menjadi landscape karena kalau di Facebook itu bentuknya kayak YouTube gitu kan. Dan kalau misalkan kalian mungkin bikinnya itu sekitar paling lama berapa? Satu setengah menit Satu gitu. sampai 1,5. Iya, 1,5. Kalau di Facebook itu minimal 3 menit gitu. Mungkin bedanya itu aja sih ya. Tapi kalau secara kontennya mah sama ya. Sama, karena kita kan produknya satu kan. Iya. Kalau di YouTube tahu nggak kayak gimana? Kalau misalkan di YouTube itu jadi sebenarnya ya kalau konsep Super Youth ini mirip sama konten-konten Kristen, akun-akun Kristen yang ada di Instagram atau di sosial media TikTok gitu. Jadi YouTube itu sebagai sumber dari semua video-video yang panjang. Nah, waktu sumbernya itu ada, baru tuh dicomot-comot ke sosial media yang lain. Dan bukan cuman kita sebagai yang salah satu admin dari Super Youth juga, tapi konten akun Kristen lain pun juga mereka kadang suka nyomot. Iya kan? Nah, Banyak jadi terjadi. kalau misalkan ditanya kontennya seperti apa di YouTube itu sebenarnya bisa dibilang agak macam-macam juga sih. Ada UNS,
ada cerita dari narasumbernya, podcastnya, terus ada ONS-nya waktu lagi seru-seruannya, dan juga kadang kalau misalkan mau naikin momentum atau lagi ada momentumnya lagi bagus ya biasanya videonya suka dipotong-potong jadi lebih banyak supaya dapetin views-nya lebih banyak juga gitu. Dan biasa durasi itu kurang lebih di 5 sampai 10 menit. Itu kalau misalnya di YouTube. Lama. Makanya untuk dapetin views di YouTube kan emang agak susah. Kayak gitu kan. Kalau dari masing-masing sosial medianya itu ada gak pembedanya yang membuat beda dari sosial medianya Super Youth? Yang membuat beda dari TikTok, Instagram? Oke, kalau misalnya ini gue bantu jawab dulu kali ya. Kalau dari sisi gue di Instagram yang membedakan sama TikTok itu adalah di Instagram enak banget buat kita bangun engagement sama followers kita. Kenapa ya? Bisa enak banget? Oke, karena gini, untuk bangun engagement kan mereka ngobrol gitu ya sama adminnya atau sama produknya, which is Super Youth gitu ya. Nah, kalau misalkan di Instagram itu enaknya karena satu, mereka bisa dengan gampang kirim direct message tanpa harus follow-followan. Kalau di TikTok itu kan harus follow-followan dulu kan baru bisa Nanti kirim masuk direct request. message. Oh, bisa masuk request tapi ya. Ya, cuman untuk kita ngecek ke inbox itu maksudnya sebagai behavior kita deh orang-orang yang scroll TikTok gitu ya. Jarang Agak bukanya. Jarang banget kan buka inbox Iya. gitu loh. Kalau misalkan gue sendiri suka dikirimin orang juga gue jarang banget untuk buka. Gue biasa langsung scroll aja gitu. Jadi untuk bangun engagement lewat direct message lebih gampang. Terus juga lewat story. Jadi kalau misalkan kita mau main cepet dengan apa momentum yang ada gitu ya, atau event-event yang lagi tinggi, misalnya contoh kayak si Putri Andriani, ya, itu kita dengan gampang bisa masukin ke story. Terus itu kayak nanya, kalian merasa terinspirasi nggak sih lewat tayangannya si Putri Andriani gitu? Itu juga bisa dengan gampang. Terus itu kita bisa main juga polling di yes no, atau misalkan kita mau nanya balik lagi pakai sticker question, atau bahkan kita mau suruh mereka untuk direct message pun juga bisa. Gitu. Jadi enak banget untuk bangun engagement di Instagram ya. Instagram. Instagram tuh fiturnya banyak banget buat bangun engagement tuh BTW Lebih mudah adalah ya? Apa? artinya tuh kebestian kita dengan follower gitu. Iya kan? Pertunangan. Pertunangan. Engagement kan tunangan, cuman kayak intinya tuh kita bestie sama follower kita. Sedangkan di TikTok itu lebih luas lagi tuh jangkauannya. Jadi kayak orang yang gak follow kita pun bisa lihat video kita gitu loh. FYP ya? FYP. Kadang kalau kita pun behavior kita juga kita nggak tahu kan kalau video ini viral tapi punya siapa nih gitu. Kan kita nggak tahu gitu loh. Nggak kepo ke Nggak akunnya. memperhatikan gitu kan. Gini ya, tadi kan sosial media masing-masing platform kita kan punya karakteristik masing-masing berarti kan. Secara keseluruhannya apa fungsi dari sosmednya Super Youth? Tujuannya Super Youth punya sosmed itu balik lagi ke judul kita ya, digital marketing. Basicnya sebenarnya kita marketing, memasarkan produk gitu ya. Cuma bedanya kita di bagian digital dan satuan kita tuh bukan rupiah. Tapi kita dibilang berhasil kalau orang banyak yang beli produk kita dengan cara views. Gitu. Nah, gunanya apa sosial medianya Super Youth? Ya pasti untuk menjangkau orang-orang yang mungkin belum kenal Super Youth. Gitu. Karena balik lagi ya, kalau misalnya kita lihat di TikTok, itu gampang banget sebenarnya untuk orang bisa FYP. Asal tahu formulanya ya. Asal tahu formulanya, asal tahu apa yang disukain sama target pasarnya, ya udah itu bakal auto FYP terus deh. Dan followers sudah pasti auto naik. Gitu. Sama juga yang pasti untuk mempromosikan tayangan-tayangan kita gitu loh, mempromosikan tayangan-tayangan. Dan yang paling penting tadi kalau Kezia bilang mendoakan anak-anak youth, sebenarnya ada juga yang penting, yaitu kita mau kasih inspirasi ke anak-anak muda yang mungkin ngerasa insecure, ngerasa baru putus cinta, dan bahkan yang pengen bunuh diri itu Banyak ya? banyak, dan itu pengen kita jangkau supaya jangan bunuh diri, karena hidup lu tuh terlalu sayang kalau misalkan lu buang hanya karena masalah-masalah yang kita bisa bilang sepele gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi dan juga bangun engagement sama penonton-penonton Super Youth. Berarti kan tadi kan disebutkan bahwa tujuan utamanya adalah promosi kan. Bagaimana cara menciptakan konten untuk mencapai tujuan promosi itu? Oke, gue jawab dulu kali ya. Kalau misalkan ditanya begitu, ya balik lagi ya. Misalkan nih konten panjang 5 menit sampai 10 menit. Kita nonton, mungkin di awal kita melihat agak boring gitu ya. Agak boring. Tapi ternyata di satu momen tiba-tiba konten itu ada yang bagus. Dan maksudnya bikin kita berempati atau bikin kita jadi kasih reaction, misalkan mungkin ketawa, ngakak, atau bahkan kayak lu gitu, kayak lu. Itu hal-hal yang kayak gitu yang
kita ambil. Lucu ya bos saya ya. Lucu banget dia. Pelawak ya kamu. Pelaut. Ya, momen-momen yang seperti itu yang kita ambil ke sosial media, terus kita jadikan bahan promosi. Gunanya apa? Sebagai pancingan tadi. Jadi memang itu se-powerful itu kalau misalkan kita ngambil klip. Dan itu yang kita lakukan di Super Youth. Berarti mengambil bagian yang asik gitu kan? Ngambil bagian yang asik. Cuman memang gak selamanya bagian asik menurut kita asik, menurut audiens Iya, asik. betul, betul. Gitu. Nih, mungkin si Kezia bisa sharing juga gitu loh. Beberapa kali dia mau coba ngambil, kayaknya ini bagus nih. Ternyata Ternyata zong not gitu. gitu. Ternyata. Ya itu banyak Bagaimana? terjadi. Ya itu benar tadi yang dikatain Komardi, aku setuju kalau aku ya, terutama aku kan kalau bisa tuh under 1 minute gitu kan. Supaya lebih dapetin banyak orang gitu. Ada ceritanya tuh si Noella yang insecure gitu. Iya. Aku pikir itu powerful banget buat aku gitu loh. Tapi ternyata setelah aku share, aku upload, itu nggak FYP loh gitu. Itu nggak FYP. Sega FVP itu. Ya, itu kenapa ya gitu kan. Why? Itu kan sangat relate ya, Iya. sangat dekat dengan anak-anak muda gitu. Zaman sekarang. Apakah karena aku rasa sih mungkin karena anak-anak milenial ini nggak tahu siapa itu Noella. Noella itu idol 2000 berapa ya? 2004 apa? 2004. Zaman-zamannya si Regina. Saya masih Zaman-zaman. 3 tahun. Ya. Saya cuma tahu Regina, tapi memang saya nggak kenal gitu loh. Iya kan? Mungkin kayak ini orang insecure tapi lu siapa gitu kan? Nah gitu sih, terus Komardi. Atau nih nambahin ya, atau kalau misalnya jangan-jangan, tadi gue langsung lagi Kezia cerita, gue jadi kepikiran gitu. Apa jangan-jangan behavior orang-orang yang nonton TikToknya Super Youth dan lagi nonton Noella itu lagi nggak pengen diajarin gitu. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, misalkan anak-anak remaja yang lagi rebel-rebelnya gitu ya, lagi sering berantem sama orang tua. Misalkan dia lagi kecanduan game gitu ya, tiap hari main game terus. Sebagai orang tua pasti kan banyak yang negur gitu ya, kayak lu jangan main game mulu, lagi ngumpul, ngobrol segala macam kan. Cuman kalau anak lagi suka-sukanya sama game, kalau misalnya dikasih tahu kayak gitu apa seneng? Kesel kan. Dan akhirnya malah makin terus apaan sih lu gitu, terus akhirnya tetap main game. Itu yang gue tadi pikirin, apa jangan-jangan waktu Noella lagi ngomongin tentang insecure, mereka itu sebenarnya masih nyaman sama perasaan insecure-nya. Jadi akhirnya masih belum mau move on dan akhirnya konten lu lewat aja. Padahal memang sebenarnya kita tuh pengen banget menginspirasi orang-orang yang lagi insecure itu buat jangan jadi insecure loh, kayak gitu sih. Cuma ya balik lagi sih, mungkin mereka masih nyaman sama insecure. Berarti untuk masing-masing admin itu tuh cara mengambil highlight video itu tuh tergantung dari masing-masing admin dong. Kayak gak diminta dari produser. Ya, berdasarkan taste masing-masing karena dan juga ini ya. Feeling ya, ini sebenarnya main feeling dan juga jam terbang ya sebenarnya guys ya. Kezia waktu awal-awal masuk, dia waktu milih konten dan waktu itu masih sering QC juga, itu gue suka kasih masukan kayak yang ini awalnya terlalu lambat gitu, jangan ambil ini bertele-tele, orang udah keburu swipe atau kalau enggak headline yang dia pasang. Jadi strateginya kita kalau misalnya taruh di Reels atau TikTok kan dikasih headline di atas tulisan itu ya, tulisan di atas video supaya waktu mereka nge-scroll itu at least ketahan karena tulisannya itu baca. Nah, waktu itu tulisan yang dibikin sama Kezia juga kurang gitu ngehook. Kayak gitu. Jadi balik lagi jam terbang itu bikin kita punya taste atau punya feeling yang kalau misalnya ini gue ambil pasti bagus nih. Cuma memang ya namanya feeling belum tentu bener 100% gitu. Berarti dari cara-cara nih kayak ngambil highlight, cerita-cerita bagus, bagian-bagian seru untuk promosi yang tujuan tadi ya kan promosi. Itu tuh berhasil atau enggak sih untuk promosi itu sendiri ya? Oh, maksudnya kemampuan promosi yang dibikin di Super Youth berhasil atau enggak? Mau gue dulu kayak yang jawab. Bisa sih, lu coba jawab. Kalau dari TikTok ya. Dari TikTok. Karena aku kan kalau pakai promosinya itu kan pakai Linktree kan. Jadi satu link itu bisa berbagai macam link gitu. Jadi aku pasti masukin link YouTube video lengkapnya tuh di situ gitu. Jadi kalau yang video promosi ini naik, aku bilang klik link di bio untuk nonton fullnya gitu. Jadi nanti ke arah ke sana kan. Kalau dilihat keefektivitasannya sih dari behavior anak muda ini kayak agak mager gitu.
Betul ya. agak mager ngeklik. Ngeklik. Karena ya aku sendiri pun kalau melihat klik link nggak mau Skip ya, kan? saya nggak mau Anda suruh. kecuali Kecuali bener-bener menarik Heeh. gitu. Ada sih, ada beberapa yang sampai komen di YouTube itu gara-gara TikTok masuk ke sini gitu. Itu ada beberapa yang gitu. Cuman kalau behavior anak mudanya di Superyut ini agak mager kelihatannya. Nambahin ya, sebenarnya kalau misalnya dari Kezia kan dia ngelihat dari lingkupan TikTok doang. Gitu. TikTok. Sementara kalau gue bisa ngelihat lebih makro, lebih zoom out lagi gitu. Dan kalau misalnya yang gue lihat kalau ditanya efektivitas dari promosinya, bisa gue bilang nggak 100% efektif, tapi ada hasilnya. Sebagai contoh waktu itu kasus yang Alvin sama Masya. Waktu itu Kezia bikin postingan itu, dan postingan itu puji Tuhannya dapat waktu kita lagi ngejar target, dia dapat 10 juta viewsnya. 10 juta dalam 2 malam. 2 atau 3 malam gitu ya. Cool banget kamu. Iya. Kayak bikin candi. Kayak bikin candi. 10 juta. Ya, 10 juta dalam 3 malam. Dan waktu gue lihat di YouTube-nya, itu ternyata dari TikTok menyumbang Berapa ya? 20.000 views di YouTube. Gimana cara gue taunya? Jadi gue bisa lihat dari analitiknya YouTube, itu menunjukin dia datang dari mana. Ada yang datang dari Linktree. Jadi kalau misalnya ditanya, tadi dibilang mager ngeklik, nggak semuanya sebenarnya. Kalau saya sih mager ya. Kalau Alvin Jo, Saya klik. Saya bilang kecuali yang benar-benar memikat hati gitu. ya. Jadi ada yang datang di YouTube itu dari Linktree, ada dari search keyword ya, keyword search itu jadi di YouTube bisa ketahuan kayak misalnya nyari Alvin Jo atau nyari Alvin Jo Superyut itu kelihatan semua di analitiknya. Dan yang nyari waktu itu kan IPA IPS ya. Iya, Kezia taruh kata-kata IPA IPS. Oke. Jadi ada aja orang yang nyari Superyut IPA IPS. Dan kan kita sebenarnya nggak naruh tag di dalam YouTube-nya IPA IPS gitu ya. Cuman puji Tuhannya waktu mereka search itu muncullah si Alvin sama Maisha. Kemungkinan besar karena komentar-komentar itu kehitung jadi bahan untuk bisa di-search sama YouTube. Gitu. Cuman memang kalau misalnya kita lihat dari behaviornya orang-orang yang surfing di TikTok, surfing di IG, kalau misalnya kita suruh mereka pindah platform, malas pasti. Betul. Maksudnya, ya ini gue ngomong dari gue pribadi gitu ya, cuma mungkin gue lihat dari banyak orang juga ngelakuin hal yang sama. Ketika kita lagi gabut gitu ya, kemungkinan besar mencetnya TikTok gitu. Mencet TikTok, kita scroll, disuruh keluar dari TikTok. Mau nggak sih? Enggak kan? Nggak mau kan? Karena orang kita dari awal tuh udah mikir, gue mau browsingnya TikTok, bukan browsing ke YouTube. Bisa diem gak Anda? Gue pengen niruin tapi gue harus jaim gitu kan. Iya. Jadi balik lagi ke behaviornya audience, karena ya namanya marketing ya, kita harus belajar psikologi pasar. Itu penting banget sih. Kita harus tahu kayak orang ini bakal ngelakuin apa nih. Orang ini bakal ngelakuin apa. Dengan kita tahu itu, kita ngomongnya weakness-nya mereka ya, kelemahan mereka. Dengan kita tahu kelemahan mereka, kita bisa serang dengan produk-produknya kita. Betul. Itulah. Produk-produk. Oke. Tantangan yang kalian hadapi apa nih dalam mencapai tujuan Ini baru promosi? Silakan. Curhat. Kalau curhat saya bisa panjang lebar Iya, ini. nggak apa-apa. Itu yang saya inginkan. Please. Halangan ya? Iya, halangan. Kalau halangannya sih, gatel ya. Kadang tayangannya itu, kadang produk yang kita hasilkan itu juga nggak optimal. Gitu. Enggak ya. Tadi kan Komardi bilang kalau artisnya masih bagus ya bagus. Kalau enggak, brok banget gitu. Yes, flop gitu kan. Ya. Bahkan kamunya aja malas nonton ya? Iya, bahkan saya juga yang nge-cut juga. Aduh, sambil gitu kan, berat hati gitu. Siapa lagi ya kok ya? Aku bingung. Mau curhat jadi nggak jadi deh, takut. Nih, mungkin itu lu bisa tambahin gue. Kalau tantangan kita sebenarnya di DM itu adalah kita bergantung sama konten. Betul itu tuh. Maksudnya gini, semua marketing deh, nggak cuma digital marketing. Kalau produknya itu jelek, kita sebagai marketer gimana caranya buat promosiin produk jelek? Apakah kita harus menipu? Iya kan? Jadi contoh kayak home shopping ya. Dibilang, oh ini sedot vakumnya menarik, bisa nyedotnya kenceng banget. Tapi giliran kita beli ternyata sedotnya cuma gitu dong. Iya, itu kan maksudnya produknya jelek tapi karena marketing kita bagus, akhirnya mereka beli gitu. Nah, balik lagi kalau misalnya kasusnya Superyut, kalau kontennya memang sorry ya kalau menyinggung nih, agak jelek gitu ya.
Terus kita harus promosiin. Kita berharap apa dari hasil promosi itu gitu kan. Dan tantangan kedua, karena kita bergantung sama konten, otomatis kita harus koordinasi yang kuat banget sama produser, sama pembuat kontennya gitu ya. Itu susah juga nggak sih kok? Iya, makanya gue bilang itu jadi tantangan karena namanya badan. Ini nggak ada personal, tenang, nggak ada personal. Jadi namanya badan ya, organisasi, gedenya setengah mati, apalagi di CBN ya, Cahaya Bagi Negeri. Itu kan di ruangan di kantor kita aja ada 200 orang lebih gitu yang ada di dalam gedung. Untuk koordinasi dari divisi kita, digital marketing, ke divisi lain, itu harus melalui kepalanya dulu, headnya, ya kan? Kalau misalkan melalui head, baru bisa turun-turun ke bawah. Nggak ada aturannya untuk kita nggak boleh langsung koordinasi ke bawahannya dia, gitu. Karena nanti malah atasannya nggak tahu, akhirnya yang salah kita juga. Kok lu nggak koordinasi melalui gue jadi nggak tahu apa-apa nih. Akhirnya waktu dia dicecar manajemen dan ya intinya apes di dia lah gitu. Balik lagi, kalau misalkan koordinasi sama produser ya, sebagai pembuat konten, satu, waktunya jarang banget untuk ketemu yang pas. Yang kedua, kalau yang gue lihat gitu ya, sebenarnya dua pihak ini itu saling bergantungan. Cuman untuk berubah itu masing-masing susah. Produser dan Gue DM. ngomongin produser dan DM gitu loh. Sebenarnya kita juga ada yang perlu dirubah, tapi karena kita sendiri pun susah untuk merubah itu, jadi akhirnya tetap kayak dilihat dari sisi produser sebagai kelemahannya kita. Sedangkan kita juga ngeliat kelemahannya dia dan dia juga defensif. Cuma balik lagi ya, kalau Jilat ya. cuma balik lagi ya, kalau misalkan di Suprit itu kadang dia ada defensifnya, Iya. gitu. Dan juga Kalian begini ya? kita bestie dong. Engage. Engage. Bertunangan ya. Cuma apa? Ini direkam ya. Didikat. Cuman ya itu tadi, karena defensif dan juga kalau misalkan diajak rapat tuh memang katanya agak bertele-tele dan tidak efektif. Jadi ya Nggak komunikatif. Jadi akhirnya ya sudah, akhirnya ngeflow dan kita biarkan apa yang terjadi. Oke, berarti Padahal itu sebenarnya nggak bagus. Cuman kadang Iya. nggak tahu ya, di satu momen gue tuh kadang suka capek sama untuk koordinasi. Hai, capek ya? Tahu Sama nggak gampang. konten itu? Kayak gue tahu sih. Berarti kan tantangannya itu adalah konten dan Koordinasi antar tim. koordinasi antar tim. Kalau misalkan kita bahas tentang konten yang jelek nih, kan kalau atasan kan nggak peduli kan konten jelek atau enggak, konten jelek atau bagus, pokoknya lu harus bagus, harus mau kontennya jelek atau kontennya bagus, hasilnya harus bagus. Entah gimana caranya. Terus gimana cara kalian mengatasi hal kayak gitu? Saya kita marah-marah sih. Iya pasti ngedumel. Iya dong. Ngedumel. Apa yang mau dijual ini? Iya. Apakah kalian tetap maksa gitu atau kalian jadi Aduh, bingung ya. sebagai supervisor tolong? Ini cuman internal doang kan? Iya, Nggak iya. sampai publik kan? Anda internal. Oke, kalau misalkan dari gue, selama ini yang gue lakukan, yang kita lakukan gitu ya, tetap bikin konten promosi. Yes. Kita maksimalin sebisa yang kita bisa. Apa yang kita bisa kerjain ya udah itu yang kita maksimalin. Bikin klip, terus Meme, kadang bikin Iya betul, bikin meme. Terus kontak fanbase-nya juga. Oke. Yaudah itu yang kita lakukan. Cuman kalau misalkan hasilnya bagaimana itu udah lepas dari kontennya lagi gitu. Udah pokoknya bergantung sama kontennya banget. Supaya waktu nanti manajemen tanya, apa yang lu lakukan di DM? Ini kok ada. Oke, berarti kalian juga mencoba untuk memproduksi konten sendiri. Yes. Iya nggak? Oh, itu untuk views atau untuk views si Oh konten iya, itu? beda. Karena berbeda. Nah, pertanyaannya Rena ini, views si yang udah dibikin produser atau views untuk kita kejar target bersama? Views untuk target dong. Target bersama. Oke, kalau misalkan kayak gitu berarti strateginya kita bikin konten sendiri. Gitu. Konten sendiri yang tujuannya bisa ke responden, bisa juga ke engagement. Oke. Gitu. Karena kan target kita bukan cuma views ya. Kita perlu orang yang habis nonton tayangan kita itu ngasih jejak digital dengan cara ke WhatsApp-nya kita dan kayak at least menyapa, halo, hai, kayak gitu. Kalau konten buat kalian produk sendiri itu dia punya ini nggak benefit untuk promosi? Kan seperti bisa ya, kok seperti tadi kan awal katanya bilang ini tuh
sosmed tuh untuk promosi kan. Mungkin aku bisa tambahin sedikit tentang create content. Aku kan juga sempat bikin BTS kan, atau behind the scene gitu. Kadang itu momennya sangat jarang gitu. Tapi Iya. kemarin aku bikin karena dibantuin sama anak magang kan, teman kita satu. Create kontennya kan BTS gini, kayak rekam-rekam selama syuting gimana. Terus aku juga minta tolong sama artisnya untuk kayak ngevlog itu, hai aku jangan lupa yuk nonton Super Youth di Instagram Global TV gitu ya. Dan jangan lupa follow sosial media gitu-gitu. Itu kan salah satu promosi kan, salah satu create konten yang dibentuk Untuk promosi. juga, untuk kayak ini seru banget loh, highlightnya seru banget loh, minggu depan banget nih jangan ketinggalan gitu. Ya, itu jadi salah satu cara juga sih. Tapi itu part of effortnya marketing untuk bisa mempromosikan gitu. Kalau misalkan kita nggak minta itu biasanya di lapangan pun nggak di provide. Gitu sih. Memang makanya balik lagi kita harus koordinasi bener-bener sama produser. Teamwork sih. Iya. Boleh ceritakan nggak pakai satu kasus yang konten jelek tapi promosinya bagus gitu? Maksudnya Apa ya? ngerti gak sih? Tahu kan maksudnya? Noella. Yang works mana, yang nggak works mana? Noella di YouTube not good ya? Untuk yang shortnya sendiri, yang potongan itu naik sampai puluhan ribu. Tapi untuk konten fullnya, Sedikit ya. sedikitnya kita di bawah 10.000. Padahal harapannya kita karena ini menginspirasi dan juga menghibur, itu pengennya sih bisa lebih lah dari 50.000 gitu. Bahkan kalau bisa sampai ratusan ribu. Cuman faktanya cuplikan-cuplikan yang kita bikin malah dapetin views yang lebih gede. Short ya? Short. Short fit. Berarti promosi yang kalian buat tuh lebih bagus dari Promosinya bagus, Iya. dapat views. dari isi konten yang fullnya itu. Iya, tapi waktu di konten panjangnya itu malah nggak menghasilkan. Oke. Nggak sesuai harapan kita sih. Paling cuma nyumbang nggak nyampe 1.000. Sedih ya? Kan di kamu juga. Iya, di aku nggak bisa bercerita sih, karena kayaknya nggak ada yang bisa diselamatkan. Iya, itu Facebook Super Youth memang unik sih. Unik banget sebenarnya. Ya mungkin cerita makronya kali ya. Iya. Tentang Facebook kan dari TikTok sama IG. Iya, Kalau iya. misalkan Facebook Super Youth, sebenarnya Facebook anak-anak potensi buat kita bisa dapetin audiens anak muda itu 50%. Why? 50-50. Jadi gini, Facebook anak muda. Iya, Padahal jadi- Facebook kan, Isinya apakah old. kalian pakai Facebook? Tidak. Karena kerjaan jadi kadang make. Termasuk saya. Enggak Iya. sih. Jadi kalau misalkan waktu itu Rena juga sempat bantuin gue untuk riset audience. Ternyata faktanya nih ya, menarik, 13 sampai 25 umurnya itu 50% pengguna Facebook. Sisanya itu campuran dari 25 sampai 65 plus Oke. gitu. Dan itu maksudnya range umur yang cukup gede kan. Maksudnya mereka yang tua-tua malah cuma 50%, sedangkan 50% itu adalah anak-anak remaja gitu, anak-anak muda. Ya potensinya sebenarnya gede banget. Cuman memang Facebooknya Super Youth malah mengalami penurunan. Penurunan, iya benar. Malah konten-kontennya nggak dimakan. Iya. Beberapa spekulasi yang gue udah analisa itu karena satu, Facebook itu mendukung banget gaming. Iya, konten kreator yang nge-live gaming kayak Mobile Legends atau PUBG atau lain-lainnya itu biasanya lebih di-boost sama Facebook. Karena waktu mereka nge-live itu ada tulisannya, kamu konten kreator gaming nggak? Ya biasa. Oh, gitu. Iya. Jadi ada section tersendiri untuk gaming itu bakal dibantu sama si Facebook. Yang kedua, kalau misalkan memang Keja mungkin nanti bisa kali iseng-iseng gitu ya lihat Facebook. Konten-konten yang direkomendasiin itu 18 plus kebanyakan. Contoh headline-nya ya kayak main ke kosan pacar atau main game buka-bukaan sama pacar yang kayak gitu-gitu. Jadi Ya, betul. jangan-jangan anak-anak muda yang pakai Facebook itu tujuannya malah ke arah sana. Malah faktanya waktu itu kan lu juga pernah search kan page-page yang menginspirasi anak muda kan. Iya. Dan malah hasilnya itu kecil banget. Zong banget. Oh, nggak ada justru ya. Bahkan pendeta yang terkenal Henny Kristianus saja itu dapetin views cuma 500 doang. Dikit. Nggak di bawah Berarti 1.000. emang mungkin kita dibikin untuk jadi garam di Facebook. Iya nggak? Iya, bener. Tapi kan Bener. kita ada Cuma- target ya. Cuma permasalahannya memang konten yang diproduksi ini agak kurang kena Iya. ke audiens-audiens yang kita mau di Facebook. Akhirnya Facebook Super Youth-nya ngedrop banget. Oke, I see. Bisa dikatakan
bahwa erat kaitannya antara promosi di sosmed dengan program tayangan televisi Super Youth. Korelasinya tuh apa sih antara sosmed dan TV. tayangan TV? Oke. Kalau di kasus Super Youth ya, sebenarnya sulit banget buat kalau ditanya korelasinya seberapa banyak, bisa gue bilang kayak 20% kurang. Maksudnya gini, jadi kalau misalnya kita promosi di sosmed ya, di IG, di TikTok, kalau misalnya hari Sabtu nanti ada Super Youth loh di TV, jangan lupa nonton ya. Mungkin mereka akan aware sama promosinya. Oh, ternyata nanti ada Novi ya di Di TV. Super Youth di TV gitu. Cuman pertanyaannya, orang yang udah pakai sosmed, berapa banyak yang masih pakai TV? Itu bisa dihitung jari. Dan juga orang yang nonton TV itu bukankah kebanyakan itu di pedalaman, bukan di perkotaan. Gitu. Kebanyakan Jadi di kampung-kampung gitu. akhirnya target audiensnya yang mungkin kalau di Instagram itu udah bisa dibilang menengah ke atas, ketika di TV itu jadinya menengah ke bawah, gitu. Oke. Apalagi di jam-jam 10 dan sebelumnya adalah tontonan SpongeBob. Sebenarnya kalau misalnya kita yang di perkotaan kan mau nonton SpongeBob bisa aja di YouTube, gitu kan, di YouTube atau kalau enggak Netflix di juga ada. Netflix juga ada, atau bahkan yang langganan TV satelit itu juga bisa kayak ya udah tinggal cari Nickelodeon terus habis itu nonton SpongeBob gitu. Cuman kalau misalkan yang nonton di TV itu ya berarti kalangan-kalangan bawah. Dan ketika kita bikin promosi di sosial media, berapa banyak yang again ya, tadi yang gue bilang, berapa banyak yang akhirnya nonton TV OTW gitu. ke TV gitu ya. Iya, itu sedikit banget dan gue rasa yang dapat di TV itu malah hoki-hokian sebetulnya. Bisa gue bilang hoki-hokian. Menarik ya, gue bilang hoki-hokian dan gue berani banget karena TV behaviornya adalah ketika lu nggak suka sama channel RCTI, ya lo kan ganti sampai akhirnya dapat ke Global TV dan kebetulan di Global Acaranya TV itu lagi seru. momennya lagi seru bukan acaranya. Oh, iya. Jadi contohnya kayak Noella lagi ngakak, wah, terus habis itu akhirnya Apa nih? iya gitu kayak kan? apa nih akhirnya dia tetap stay gitu. Jadi korelasinya bisa dibilang kalau promo ke TV itu hoki-hokian. Awareness iya aware, cuman Aware. untuk mereka action ke TV I don't think sedikit, so. sedikit banget. Tapi efektivitasnya promosi di sosmed untuk tayangan TV tuh Ya Kalau rendah. kasarnya ya formalitas, Oh iya. formalitas. Sekedar kayak Yang penting ada gitu penting ya. gue udah promosi gitu. Jangan sampai kita dicecer kayak oh lu nggak promosi sih, lah gue promosi kok. Masih gue bilang sih ada faktor hoki, ada faktor tayangan memang harus retensinya pas lagi di bagus-bagusnya. Karena waktu mereka pindah lagi kayak dari RCTI pindah ke Global TV pas lagi momennya Noellanya cuma diem doang, ya mereka bakal pindah lagi gitu. Ya, berarti betul. kalian yang penting ya udah promosi aja biar kalau jelek nggak kena gitu. Justru sebenarnya ya kalau misalkan di TV sama di sosial media cara promosinya tuh berbeda. Oke. Gini ya, jangankan ke TV, kita promosi di sosial media aja Instagram, kita mau lempar ke YouTube-nya susahnya setengah mampus, ya kan? Gimana ceritanya itu kita promosi Beda- di Instagram, beda benda ya? beda benda, beda device dan beda jam juga karena berdasarkan jam tayang. Itu gimana caranya kita bisa efektif dapat ke dari Kalau YouTube sosmed? kan kita masih bisa searching Bisa gitu searching. ya, masih bisa klik lagi Betul, gitu. betul. Justru sebenarnya kalau misalkan di TV harusnya tuh kita minta slot untuk promosi teaser. Iklan. Oh ya diiklanin ya. Iya, harusnya diiklanin atau kalau nggak at least di credit title sebelum acaranya Super Hit gitu ya. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan ada Novia Situmeang yang akan ngapain Ya, kayak betul. apa kayak joget-joget kayak apalah. Nah harusnya promosinya seperti itu yang malah jadi lebih bagus di TV. Berarti sosmed itu tidak begitu Bisa gue bilang ya. membantu Bisa gue bilang ya. untuk audiens di TV gitu ya. Bisa gue bilang ya. Kenapa kamu pede banget ya? Karena itu yang terjadi. Gue udah 4 tahun megang Oh iya. sosial media loh. Dia meeting setiap kamu hari. meeting sama produsernya, maaf. Makanya saya juga tanya gitu, saya nggak ngerti. Oh iya, bener. Beliau ini sudah. Gue udah 4 tahun megang dan itu yang gue lihat sih. Susah. Bahkan sebenarnya si Bu Nelly, iya si Bu Nelly itu bilang Siapa Bu Nelly? bos kita. Oh, bos kita. Iya. Bos kita tuh, Wak. Bosnya kita. Oke. Dia bilang kontennya TV itu harusnya bisa mirror sama YouTube. Gua nggak setuju sama sekali. Tenang. 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 Gue nggak setuju sama sekali. Tenang. Serius. sorry. Kebawa emosi. Iya, karena itu tadi. Nih ya, kita ngomong Super Hit deh, nggak usah jauh-jauh. Kan kalian lihat sendiri ya, kalau misalkan di TV views-nya itu kalau kalian Bagus. lihat di scoreboard bagus.
lead in 600.000, mereka bisa stay di 400.000, 500.000, 300.000, segitu-segituan lah. Sedangkan di YouTube sendiri tuh kita kayak susah banget buat dapetin 10.000. merangkak sekali. Merangkak banget. Jadi kalau misalnya di TV kan kita lihat ya 600.000, 400.000, TV super hit gitu. Sedangkan di YouTube itu merangkaknya setengah mati. Itu karena yang gue lihat tayangan yang di TV itu memang works untuk TV. Iya. TV itu sukanya yang entertaining. Iya, lucu. Kayak apa namanya? Pacu dan melodi. Berpacu dalam melodi, Survei 100, Are You Smarter Than Fifth Grader, yang kayak gitu-gitu tuh bakal meretain penonton dengan sendirinya. Ketika kita taruh itu di YouTube, yang notabene kita harus bikin mereka clickbait dulu nih, baru bisa dapetin seluruh kontennya. Susah setengah mati, bos. Nggak bisa disamain. Domba tahun. Horas, bah. Hal kita. Halo kita. Aduh, kebanyakan Novia ini. Berarti menurut Kak Kesha atau Kak Mardi, strategi seperti apa supaya promosi di sosmed ini tuh bisa efektif di TV? Tapi gue juga agak pesimis sih sama strategi ini sebetulnya. Karena ya itu tadi yang gue bilang susah. Cuman ada satu cara yang belum pernah kita coba. Apa tuh? Waktu mendekati jam tayang, jam 10 gitu ya. Harusnya kita post something di jam 8 atau jam 9. Yang Iklan mana tadi ya? Iklan tadi bisa, atau ajakan endorse dari artisnya juga bisa. Kayak nanti jam 10 gue akan tayang ya di GTV, jangan lupa untuk standby gitu. Cuman strategi kayak gitu paling bisa menjangkau cuman orang-orang yang standby di IG itu dari jam 8 sampai jam 10. Selebihnya, lah mana gue standby di GTV nggak ada apa-apa kok. Karena itu tadi kalau sosial media lu bisa akses setiap saat. Di TV ketika lu lewat ya udah lu nggak akan bisa nonton tayangan itu. Logis kan? Logis dong. Jadi kalau dibilang lempar ke TV cuman bisa sekedar awareness aja sih. Awareness aja. Berarti Untuk actionnya nggak tahu. Actionnya itu dibalikin lagi ke pribadi masing-masing. tapi kalian nggak diberatkan untuk itu? Untungnya nggak terlalu diberatkan yang begitu-begitu banget. Karena memang gue selama 4 tahun di CBN gitu ya, belum pernah sejarahnya dari lead in 500.000, average view-nya tiba-tiba naik jadi 600.000. Gue belum pernah kayak gitu. Kalau misalnya yang kayak gitu kan biasanya karena ada metode promosi, ada metode kayak, kayak narasumbernya, nonton ya nanti sekarang di Global TV, gue ada masuk nih di Global TV jam 10 gitu. Akhirnya keluarganya pada tune in semua, satu kampung kayak gitu-gitu. Itu gue belum pernah ngelihat kasus-kasus kayak gitu. Jadi ya itu tadi makanya gue bilang promosinya sosmed susah lah untuk untuk televisi. Sesusah itu. Kurang relate berarti. Jadi kalau misalkan mau dimaksimalin ya itu tadi yang gue bilang, harusnya sih kita kerjasama sama stasiun TV-nya untuk at least minta slot. Loh kita kan bayar, kenapa kita nggak boleh minta slot iklan juga? Gitu kan, kasarnya. Oke, jadi berbicara tentang promosi ke TV. Tadi kan kita sebelumnya bicara tentang itu. Faktor apa aja yang perlu diperhatikan untuk promosi tersebut? Apalagi melihat fenomena di media sosial untuk promosi. Maksudnya promosinya ditaruh di sosial media. Iya, jadi supaya bisa rame di TV. Apa aja faktornya untuk menunjang? Apakah benar-benar nggak bisa? Sebenarnya bisa aja. Dan ini terjadi di Solusi. Ini kita jadi agak nyimpang sedikit ya ke Solusi. Tidak apa-apa. Nah, kalau di Solusi karena kita mainnya kan narasumber, kesaksian. Dan kesaksiannya itu narasumbernya itu biasanya nggak terkenal. Mungkin kayak Orang pemuka biasa, agama, orang biasa, atau mungkin ibu rumah tangga juga ibu rumah bisa. tangga yang mana punya keluarga atau punya teman-teman yang banyak koneksinya. Ketika kita taruh tuh promosinya di sosial media, gitu. Misalkan Kesha gitu ya. Kesha kita taruh di IG-nya Solusi. Terus yang punya kesaksian tahu nih, gue bakal muncul nih di TV-nya Solusi, gitu. Dia dengan senang hati akan nge-share lagi ke keluarga yang lebih punya perasaan pengen lihat. Gila nih si Kesha Masuk TV adek gitu ya? gue masuk TV nih, ya gue pengen nonton dong. Kapan lagi gue bisa foto adek gue di SCTV ada logonya kayak gitu. Betul sih. Jadi kalau misalkan ada keluarga, ada teman-teman, baru tuh bisa datengin views. Cuman kalau misalkan Kesha yang bukan siapa-siapa, koneksinya tuh berapa banyak sih? Bikin akhirnya average viewsnya TV itu jadi spike naik. Gitu. Berapa banyak? Jadi kita nggak bisa ngandelin strategi itu terus-terusan. Cuman itu bisa jadi salah satu strategi. Berarti bisa dibilang Super Youth mungkin bisa panggil orang awam biasa.
Bisa dibilang kayak gitu, cuman pastinya tim produksi nggak akan pede untuk ngelakuin hal itu. Karena Kenapa? sudah terbiasa dengan Sudah artis. terbiasa sama artis, dan dia juga kayak ngeliat, ya gue udah pakai artis, hasil viewsnya segini kok. Bahkan gue percaya juga ketika di views TV ini dilihatnya aman ya angkanya. Ketika kita kasih komentar untuk perubahan, saran untuk perubahan, pasti akan ditolak. Karena prinsipnya begini, gue paham sih maksudnya mereka. Prinsipnya ketika produk yang udah gue bikin works, buat apa lu modif-modif? Ya. Daripada lu modif ternyata malah jadinya hancur, lu berani tanggung resiko. Kayak gitu lah kurang lebih. Cuman kan masalahnya ketika TV works, di sosial media nggak works, harusnya ada perubahan dong. Atau at least ada flow yang harus dirubah. Entah ke TV tayangannya sendiri, entah ke sosmed sendiri. Kalau begitu, kalau misalkan berarti kan tim DM tidak bisa mengubah konten yang sudah dibuat. Apa titik temunya Oke. jika permasalahan seperti itu? Ya, tadi kan kalau konten nggak bisa diubah, terus kita tetap harus promosi, apa Iya. titik temunya? Gini ya, apa yang udah pernah gue pelajarin sama konten kreator lain di YouTube, itu flow kerja mereka, itu waktu proses scripting, proses research scripting, itu udah melibatkan tim marketing. Tim marketing dalam artian gini, kalau di YouTube kan memang timnya lebih kecil ya. Tim marketingnya berarti yang nanti SEO, nanti kasih judul, kasih thumbnail, itu diikut sertakan dalam proses brainstorming waktu scripting. Supaya apa? Kita bisa kasih input nih, kayak lu jangan masukin ini, yang ini udah pernah kita kerjakan dan akhirnya nggak works. Karena data itu yang megang adalah tim DM, digital marketing. Analitik YouTube-nya itu kan kita yang pegang. Dan kita yang lebih bisa baca lah gitu. Bukannya sombong ya. Cuman emang maksudnya kita bisa membantu untuk mengartikan bahwa ini kesalahan, jangan diulangin lagi. Coba kita ubah partnya jadi kayak gini gitu. Atau kayak sekedar yang ini kalau lu mau main di sini lagi jelek loh. Lu mau tanggung resikonya ya terserah gitu. Yang penting gue udah ngomong ini jelek, jangan ulang lagi. Nah itu yang dilakukan sama konten kreator YouTube di luar sana. Pokoknya scripting, thumbnail, SEO, headline, brainstorming itu semua dilakukan di awal. Jadi waktu mereka udah bikin konten, pas konten udah jadi, udah tahu juga judulnya mau apa. Plus ketika kita udah bikin di proses awal ini, dari sisi scripting dan sisi produksi itu udah tahu juga, oh ya udah nanti gua akan cecer narasumbernya ke bagian yang ini. Supaya waktu dibikin thumbnail, waktu dibikin hook, dibikin judul itu semua bisa nyambung, bisa kawin semua. Berarti maksudnya strateginya adalah tim DM ini ikut ke dalam proses Harusnya gitu. sebelum syuting gitu. Harusnya gitu. Brainstorming. Biar satu arah, satu tujuan gitu ya. Satu arah satu tujuan. Sepakat. Karena banyak juga nih kasus waktu misalkan nih kita udah dapat kontennya. Menurut kita judul yang tepat itu ada di bagian tengah. Tapi Ya. ternyata hook yang udah dipakai ini di bagian yang sini. Akhirnya kan kita nggak bisa pakai judul yang di sini dong. Mau nggak mau kita harus pakai hook. Karena kalau di flow-nya YouTube, orang lihat thumbnail, orang lihat judul, ketika masuk ke dalam video, kalau hook 30 detik pertama nggak sesuai dengan apa yang diekspektasikan, dia akan cabut. Oke. Betul. Kalau kalian nggak sadar, itu yang terjadi sama kalian juga. Iya benar-benar. Tuh, setuju. Gitu sih. Oke. Berarti bolehkah simpulkan bagaimana apa peran media sosial bagi Superit ini? Jadi kalian ada perannya tuh apa sih sebenarnya medsos ini? Ya, oke. Sekalian Kalau closing ya. misalkan, jadi teman-teman, nggak, oke. Kalau misalkan di sosial media sendiri buat Superit itu adalah awareness, gitu ya. Awareness. Tanpa sosial media kayak yang tadi gue bilang di tahun 2000-an, kalau Superit tetap ada di TV, gimana caranya bisa eksis tanpa ada yang promosiin atau at least kayak ngomong-ngomongin gitulah Superit. Ya, kita perlu sosial media, gitu. Untuk promosi, untuk kita bisa dapat responden secara langsung, Oke. sama kita bisa dapat donasi juga secara langsung. Oke. Karena kita bisa bypass tayangan-tayangan yang ada di TV dan di YouTube. Kita bisa bypass itu untuk bisa dapetin target-target kita yang which is responden sama donasi, gitu. Tapi memang dengan menggunakan konten yang ada. Jadi misalkan kontennya adanya C, walaupun itu jelek, jadi ya udah kita tetap bisa pakai kok sesuatu dari situ gitu untuk kita gunain ke targetnya kita. Kayak gitu sih. Buat ngebantu target-target yang nggak bisa di-achieve di TV sama di YouTube. Itu menurut gua. Oke, berarti media sosial ini adalah sebenarnya tujuannya itu untuk promosi dengan cara awareness dari followers untuk mendapatkan views, responden dan Donasi. donasi. Begitu kawanku. Sudah
tidak terasa ya kita sudah berbincang lama. 1 Kamu jam. ngantuk kan? Kamu ngantuk? Oke. Terima kasih untuk waktunya Kak Ya. Keisha dan Kak Mardi dan untuk segala informasi yang diberikan. Ya, aku pun juga belajar banyak dari Komardi malam Oke. ini. Baru tahu gitu soalnya. Oke, udah kita salam-salaman nih. Selamat Hari Natal. Siapa sih? Ya, lagi gimmick lagi gitu, gimmick lagi sama gimmicknya. Sedih bulat banget. Cheers.